Nah, jadi seperti yang kita sudah tahu ya, coronavirus COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang gejala klinisnya bervariasi dari yang paling ringan, mulai dari nggak ada gejala, flu-like symptom, sampai ke kematian. Dan kita juga kenal COVID sebagai penyakit yang seribu wajah, multifaceted nature. Jadi klinisnya macam-macam, menyerang berbagai organ tubuh, dan salah satu yang fatal itu adalah koagulopati yang bisa menyebabkan trombosis, sampai menyebabkan kerusakan multi organ dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Bukti-buktinya sudah banyak, salah satunya dari Wichmann sama Spearhack ini ya, tahun 2020, mereka melakukan otopsi pada 12 pasien COVID, dan ternyata pada 12 pasien COVID itu 58%-nya atau sebanyak 7 pasien itu ada DVT. DVT itu deep vein thrombosis ya, dan dari 12 itu ada 4 yang didapatkan emboli paru. Nah, waktu itu ini masih agak awal-awal COVID. Waktu itu semuanya pada heboh, wah ternyata di COVID ini selain dia itu bisa meninggal karena ARDS ya, karena komplikasi parunya, dia juga bisa meninggal karena komplikasi koagulopatinya alias terjadi trombosis. Jadi PE mau DVT yang kemudian menjadi PE itu kan fatal ya, bisa menyebabkan kematian. Nah, dari situlah kemudian research berlangsung dan juga dipertimbangkan untuk pemberian antikoagulan supaya untuk mencegah terjadinya komplikasi ini. Ternyata dari pemeriksaan histopatologinya itu juga didapatkan selain makrotrombus ya. Jadi kalau emboli paru sama DVT itu kan gumpalan darah yang gede yang terlihat ya, dan itu jelas-jelas menyebabkan klinisnya jelas ya. Tapi kalau mikrotrombusnya itu ternyata juga ada. Jadi dari jaringan-jaringan organ-organ waktu dilakukan pemeriksaan histopatologi ternyata ada trombus kecil-kecil ya, mikrotrombus yang berarti di seluruh intravaskular itu terjadi gumpalan darah kecil-kecil, dan mungkin itu juga berpengaruh terhadap kerusakan multi organ itu tadi. Nah, patofisiologinya gimana? Patofisiologinya itu sebenarnya sekali lagi dalam COVID ini belum ada yang pasti, tapi ini diduga ya, sebentar ini. Nah, tapi diduga ada multifaktorial. Jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya koagulopati. Yang pertama, efek langsung dari interaksi virus SARS-CoV-2 itu sendiri. Seperti kita tahu, SARS-CoV-2 itu menyerang dan berikatan pada reseptor ACE2, yang reseptor ACE2 itu didapatkan pada endotel, ya, di endotel paru, di endotel organ-organ, dan di endotel pembuluh-pembuluh darah yang berada di seluruh organ tubuh kita, itu ada banyak reseptor ACE2. Jadi di seluruh organ tubuh itu SARS-CoV-2 menyerang endotelial. Nah, ketika dia menyerang endotelial, maka di situ akan terjadi jejas ya, dan otomatis akan terjadi aktivasi dari faktor koagulasi di situ. Dari baik faktor intrinsik maupun di sini dari faktor intrinsik akan merangsang coagulation cascade. Jadi yang pertama adalah direct effect dulu. Dari SARS-CoV-2 berinteraksi dengan endotelial cell ya di pembuluh darah, menyebabkan reaksi inflamasi dan juga aktivasi dari coagulation cascade. Nah, yang kedua, proses inflamatori yang terjadi. Jadi tubuh kita ini kan berespon terhadap infeksi SARS-CoV-2 dengan mengeluarkan interleukin ya. Pertama, sebenarnya di tahap awal, SARS-CoV-2 itu kan masuknya lewat respirasi ya, lewat pernafasan. Jadi dia akan masuk ke alveoli dan dia akan menyerang dulu endotelial yang ada di alveoli. Jadi waktu awal itu masih namanya adalah pulmonary intravascular coagulopathy atau PIC. Jadi dia koagulopatinya itu masih hanya lokal di paru-paru aja. Tapi respon sistemiknya itu sudah ke seluruh tubuh. Jadi walaupun si SARS-CoV-nya itu masih terlokalisir di paru, tapi tubuh itu sudah mengeluarkan systemic inflammatory response. Jadi inflamasinya itu sudah di seluruh tubuh. Jadi di darah itu sudah hiperviskositas karena terproduksinya interleukin itu tadi. Nah, ini juga yang menyebabkan kecenderungan trombosis karena seperti yang kita tahu triad Virchow ya,
kalau ada kelainan dari endotel, kemudian ada stasis. Stasis itu artinya posisi yang diam lama pada pasien-pasien COVID yang tirah baring, kan biasanya dia diam lama. Dan yang ketiga adanya hiperviskositas. Nah, ketiganya itu ada pada pasien COVID, makanya dia sangat tinggi resiko untuk terjadinya thrombotic complications. Kalau di kaki ya dia jadi DVT, kalau di otak ya dia jadi stroke, kalau di jantung dia jadi di arteri koroner jadi infark miokard, dan kalau di paru jadi pulmonary embolism. Nah, ini adalah faktor-faktor yang berperan di koagulasi, dan ini adalah kerja dari antikoagulan dan juga antiplatelet ya dalam terapi koagulopati pada COVID ini. Di sini kalau pada COVID yang lebih tinggi peranannya itu adalah coagulation cascade-nya. Jadi untuk agregasi platelet itu tidak terlalu, makanya yang dipakai itu golongan heparin ya, anti 10A, apixaban, rivaroxaban, edoxaban, betrixaban ini, dan juga golongan heparin. Jadi UFH, LMWH, fondaparinux gitu. Kapan makainya nanti kita bahas. Nah, ini tadi triad Virchow-nya. Jadi yang bisa menyebabkan trombosis itu adalah adanya stasis, vessel wall injury atau injury pada endotelial, dan juga hiperviskositas, hipercoagulability. Yang ketiganya ini semuanya ada pada COVID sehingga meningkatkan resiko untuk terjadinya trombosis. Nah, karakteristiknya ini sekarang juga yang bikin ilmuwan-ilmuwan itu pada bingung, ternyata berbeda dari kalau yang kita tahu koagulopati itu juga terjadi pada pasien-pasien yang dengan sepsis bakterial ya. Jadi pasien sepsis yang sudah kritis ya, yang sudah terjadi multi organ dysfunction syndrome itu biasanya juga terjadi di IC atau diffuse intravascular disseminated intravascular coagulation. Cuman karakteristiknya itu ternyata berbeda. Jadi kalau pada COVID ini kita lihat ini adalah timeline-nya. Jadi pada stage 1 di awal-awal yang tadi saya bilang dia koagulasinya itu masih terlocalize di paru, itu dedimernya dia sudah naik ya sekitar 2 sampai 3 kali nilai URL itu upper reference limit. Jadi nilai batas atasnya dedimer itu nanti beda-beda di setiap lab itu bisa berbeda. Jadi kita bukan ngafalin angka tapi ngafalin ini 2 sampai 3 kali lipat ya. Nah, di sini di stage 1, di saat masih terlocalize di paru, inflamasinya, itu kalau kita ukur parameter-parameter koagulasi yang lain, itu masih normal. Jadi, trombositnya di situ masih normal, kemudian PT dan APTT ya, faal koagulasi itu masih normal, kemudian fibrinogennya itu di sini masih tinggi. Fibrinogen itu adalah bahan baku untuk terbentuknya fibrin. Jadi kalau coagulation cascade itu nanti teraktivasi, fibrinogen ini akan diubah menjadi fibrin. Nah, di sini masih tinggi fibrinogennya. Kemudian inflamasinya itu tadi masih lokal, masih terlocalize di paru, dan masih belum terjadi di IC, belum terjadi disseminated intravascular coagulation yang terseluruh tubuh. Ya, jadi dia ini masih koagulopatinya ini masih merupakan respons sistemik dari inflamasi yang di paru-paru gitu ya. Jadi kalau kita ukur pada stage ini maka dedimernya dia masih ya meningkat, tapi platelet dan yang lain-lain ini masih normal. Nanti kalau dia sudah meningkat ke stage 2, biasanya ini pasien-pasien yang klinisnya berat ya, yang biasanya ya masih bisa dirawat di ruangan atau mungkin di ICU atau di HCU ya, di ruang perawatan intermediate. Itu di sini dedimernya lebih tinggi lagi, 3-6 kali dari nilai upper limit. Kemudian plateletnya dia sudah mulai menurun karena di sini sudah mulai terjadi koagulopati yang sistemik. Jadi sudah terjadi sistemik konsumtif koagulopati. Jadi konsumtif koagulopati itu artinya plateletnya kepake terbentuk trombus-trombus sehingga dia kalau dihitung menurun ya. Kemudian fibrinogennya di sini masih oke, di IC-nya masih di sini belum, not present. Plasminogen activity itu adalah pelisisan dari
bekuan darah. Jadi kan tubuh kita ini memang diciptakan Allah sempurna ya. Jadi kalau terjadi koagulopati, terbentuk benang-benang fibrin, otomatis tubuh itu juga akan membentuk kompensasi untuk melisiskan fibrin-fibrin itu. Oleh apa? Oleh plasminogen, Plasminogen nanti akan diubah menjadi plasmin, dan itu yang akan melisiskan fibrin-fibrin dari koagulopati itu tadi. Nah, di stage 2 ini sudah mulai terjadi lisis yang cukup tinggi, jadi sudah mulai yang plasminogen activity ini justru di stage 1 dia masih aktif karena tubuh kita tuh masih berkompensasi untuk melisiskan fibrin-fibrin yang terbentuk. Nah, di stage 2 ini justru dia naik tapi nggak terlalu naik karena dia kompensasi tubuh itu sudah mulai menurun. Kita lisis dari koagulopatinya itu sudah mulai menurun, maka kalau diukur dia nggak akan terlalu naik tapi nggak setinggi waktu di stage 1. Nah, kalau sudah di stage 3, di yang kritis atau pasien-pasien yang sudah critical stage, biasanya pasien-pasien dengan gagal nafas, sudah mulai sepsis, di sini biasanya dedimernya udah tinggi banget, lebih dari 6 kali, kemudian kalau diukur plateletnya itu udah sangat rendah, kurang dari 100 ya. Kalau kita ukur PT dan APTT biasanya juga memanjang, fibrinogennya di sini sudah menurun. Nah, dikatakan di sini, di stage 3 ini, kompensasi tubuh kita untuk melisiskan fibrin-fibrin yang tadi itu sudah mulai tersupresi karena sudah mulai lelah ya, anggapnya seperti itu. Jadi di sini sudah kalau kita ukur plasminogen activity-nya atau aktivitas untuk melisiskan pembuluh darah, gumpalan darah tadi itu sudah mulai defisiensi gitu. Dan inflamasinya di sini udah sangat-sangat hebat, hyperinflammation. Jadi itu yang menjelaskan kenapa kalau misalnya kita ukur itu sedikit berbeda dari DIC yang pada sepsis, terutama di stage awal. Kalau misalnya dia masih klinisnya lumayan baik ya, pasien-pasien ruangan gitu yang klinisnya sedang berat, biasanya yang memanjang hanya dedimer, tapi yang lain-lain masih oke. Nah, sekarang kita bahas dedimer. Apa sih itu dedimer? Jadi dedimer itu adalah sebenarnya dia itu adalah fragmen protein hasil dari degradasi fibrin. Jadi ini kan tadi ya aktivasi faktor-faktor koagulasi, kemudian tubuh kita akan memberikan kompensasi, yaitu dengan adanya plasminogen ini dia akan melisiskan fibrin-fibrin yang terbentuk. Nah, kalau sudah terlisis, maka hasil dari degradasinya itu adalah dedimer. Kita bisa ukur dengan sebutan dedimer. Nah, nilai normalnya ini berbeda-beda, jadi tergantung masing-masing lab, tapi rata-rata sih ada yang satuannya ini kurang dari 250 nanogram per milimeter DDU, ya, ada juga yang kurang dari 500 nanogram per miligram FAU. Nah, kita biasanya pakai yang ini. FAU ini yang kita pakai di sini, dan ada juga yang berdasarkan usia. Jadi sebenarnya dedimer itu kalau usianya makin tua, nilainya juga semakin meningkat. Gimana cara ngitungnya? Hitungnya adalah usia dikalikan 10. Jadi kalau pasien itu usianya 60 tahun, maka 60 dikalikan 10, jadi 600 nanogram per mili itu masih considered normal, masih dianggap normal. Jadi kita masih belum bisa bilang itu dedimernya tinggi, ya. Dan yang perlu harus saya tekankan, dedimer itu adalah dia sebenarnya fungsinya untuk merule out. Untuk merule out itu artinya apa? Dia negatif predictive value-nya itu besar. Jadi gampangannya kalau dedimernya itu normal, maka kemungkinan besar itu nggak ada bekuan darah atau tidak ada proses trombosis yang terjadi. Tapi kalau nilainya tinggi, belum tentu ada trombosis. Karena banyak kondisi-kondisi lain yang juga menyebabkan peningkatan dedimer. Jadi pada pasien-pasien tentunya ya tromboemboli vena jelas, pasien-pasien dengan DIC jelas, pasien-pasien pasca operasi kan dia lagi aktif itu membentuk fibrin-fibrin karena dia kan habis ada luka ya di jaringan. Di situ juga dedimernya meningkat.
trauma, pasien-pasien infeksi, keganasan, pasien-pasien dengan kehamilan, penyakit jantung, usia yang tua, pasien dengan hiperlipidemia, dan pasien-pasien dengan penyakit liver itu juga D-dimernya kalau diukur itu meningkat. Makanya sebenarnya tidak disarankan untuk mengukur D-dimer pada pasien-pasien yang tidak ada kecurigaan tromboemboli karena itu false positifnya akan besar. Jadi dia adalah rule out test, bukan tes diagnosis. Jadi kita lakukan sebagai pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan kalau memang kita curigai pada pasien itu ada tromboemboli atau ada trombosis. Dia itu sensitif tapi tidak spesifik. Nah, kalau pada COVID gimana? Kalau pada COVID dari penelitian-penelitian ternyata sudah banyak yang menyimpulkan bahwa D-dimer yang tinggi itu berhubungan dengan severity dari penyakit dan mortalitas yang tinggi. Makanya kalau pada pasien-pasien COVID yang hospitalized atau dirawat di rumah sakit, maka rutin harus dilakukan pemeriksaan D-dimer. Nah, sekarang kita masuk ke tata laksana. Jadi kalau berdasarkan patofisiologi yang tadi ya, ini kan teraktivasi ya coagulation cascade-nya. Maka obat-obat yang kita gunakan adalah obat-obat yang bekerja di sini, antara lain LMWH, unfractionated heparin, warfarin, dan direct thrombin inhibitor. Direct thrombin inhibitor ini kayak rivaroxaban, dabigatran ya. Cuman memang kita kalau mau memberikan terapi itu harus berdasarkan dari RCT. Nah, sekarang penting juga untuk tahu klasifikasi klinik COVID-19. Ini saya yakin pasti teman-teman udah pada tahu ya. Jadi tata laksananya itu nanti tergantung dari stadium klinis COVID-nya. Apakah ringan, apakah moderate, apakah berat, apakah kritis. Jadi kita review aja, ringan itu berarti pasien-pasien yang klinisnya ringan ya, tidak ada pneumonia, dari pemeriksaan fisik nggak ada desaturasi, gampangnya pasien-pasien yang indikasi rawat jalan berarti dia klinis COVID ringan. Kemudian kalau pasien moderate atau sedang tuh biasanya pasien-pasien ada demam, ada gejala pernafasan, dan dari radiologi didapatkan pneumonia. Kemudian pasien-pasien yang berat ada distres nafas dengan saturasi yang menurun kurang dari 93%, kalau diukur PaO2 per FiO2-nya kurang dari 300 mm Hg. Pasien-pasien kritis biasanya pasien yang dengan gagal nafas yang memerlukan perawatan ruangan intensif. Nah, yang perlu kita tahu, antikoagulan pada COVID itu ada dua. Yang pertama adalah profilaksis dan ada juga yang terapeutik. Sekarang kita bahas dulu yang profilaksis. Profilaksis itu artinya kita berikan untuk mencegah terjadinya trombosis pada pasien-pasien yang resiko tinggi terjadi trombosis. Sedangkan kalau terapi, kita berikan pada pasien-pasien yang sudah ada bukti atau ada kecurigaan terjadinya trombosis. Nah, pasien-pasien COVID ini otomatis dia adalah risiko tinggi terjadinya trombosis, maka kita berikan antikoagulan yang profilaksis. Nah, alurnya gimana? Jadi, pasien COVID-19, ini tadi kita bagi dulu, dia nih klinisnya ringan sedang atau berat kritis. Kalau dia berat kritis, berarti dia otomatis resiko tinggi untuk terjadi TEV atau tromboemboli vena. Maka sudah jelas langsung dia indikasi untuk diberikan trombofilaksis antikoagulan. Jadi diberikan antikoagulan yang untuk profilaksis. Cuman ada satu step lagi yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menilai resiko perdarahan, karena kalau kita memberikan antikoagulan tentunya ada resiko juga komplikasi lain, yaitu perdarahan, terutama pada pasien-pasien yang memang punya komorbid yang menyebabkan resiko perdarahannya tinggi. Nanti kita harus nilai dengan menggunakan skor. Skornya namanya skor improve. Kalau skornya dia kurang dari 7, berarti dia resiko perdarahannya rendah. Maksudnya masih oke lah kita kasih trombofilaksis, farmakologi dengan heparin dan lain-lain. Kalau dia ternyata resiko perdarahannya tinggi, lebih dari sama dengan 7, maka pilihannya itu adalah trombofilaksis mekanik. Apa itu? Biasanya kalau di Indonesia jujur jarang, saya pun belum pernah menemui. Itu adalah
Ada sih sebenarnya stocking kompresi, cuman kalau di klinis memang di rumah sakit saya jarang sekali menemui. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah menerapkan ini, nanti bisa sharing ya. Dengan stocking kompresi, jadi di kaki itu dikasih kayak semacam stocking, dan ada juga yang namanya intermittent pneumatic compression. Jadi di kaki sampai badan itu dikasih semacam kayak apa ya, modelnya itu kayak ininya tensi, kayak cuff-nya tensi, tapi di seluruh tubuh. Nah, nanti dia akan otomatis memompa secara intermittent. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak stasis aliran darahnya. Jadi kayak dipompa gitu dalam waktu-waktu tertentu. Nah, kalau ringan sedang gimana? Kalau pasien itu ringan sedang, maka kita langsung melakukan penilaian risiko juga, tapi penilaian risikonya bukan risiko perdarahan, tapi risiko tromboemboli. Risiko tromboemboli pada pasien ini gimana? Nah, kalau misalnya tinggi, di atas 4, maka kita kasih dia trombofilaksis farmakologi setelah melakukan penilaian risiko perdarahan. Kalau misalnya risikonya rendah, kurang dari 4, maka nggak kita kasih, nggak kita terapi dengan antikoagulan, tapi kita edukasi gimana caranya supaya nggak terjadi trombosis. Jadi kita KIE pasiennya untuk tetap aktif bergerak, kemudian banyak minum ya, jadi jangan sampai dia dehidrasi, dan kita tetap lakukan evaluasi secara berkala. Ada klinis yang menyebabkan dia prone to trombosis atau enggak. Gitu. Jadi saya rasa jelas ya, intinya semua pasien yang klinisnya berat sama kritis, makanya penting di awal untuk mengkategorikan pasien ini masuk ke klinis yang mana. Semua pasien yang berat kritis, maka diberikan profilaksis antikoagulan jika tidak ada kontraindikasi. Tapi kalau klinisnya itu ringan atau sedang, maka kita nilai dulu resiko tromboembolinya gimana. Kalau tinggi, baru kita nilai lagi skor perdarahannya gimana. Kalau oke, ya benar, kalau oke baru kita kasih antikoagulan profilaksis. Tapi kalau resiko TEV-nya dia rendah, maka kita tidak perlu memberikan antikoagulan. Apa itu kontraindikasi antikoagulan? Biasanya kalau trombositnya itu sangat rendah, kurang dari 25.000, skor risiko perdarahan tinggi yang pakai improve score ini tadi ya, dan juga ada perdarahan aktif. Misal dia ada melena atau ada epistaxis, seperti itu jelas kontraindikasi untuk pemberian antikoagulan. Ini scoring resiko TEV yang improve. Jadi faktor resikonya nanti ini kita hitung kalau dia ada riwayat VTE, ada trombofilia, ada paralisis tungkai bawah, kanker aktif, imobilisasi, perawatan ICU, umurnya di atas 60 tahun, ini ada masing-masing skornya. Kalau misalnya lebih dari 4, berarti pasien ini beresiko tinggi untuk terjadi tromboemboli vena. Sedangkan yang perdarahan ini juga ada skornya. Kalau dia lebih dari 7, lebih dari sama dengan 7, maka pasien ini high risk untuk bleeding. Maka jangan dikasih yang antikoagulan farmakologis, tapi dikasihnya trombofilaksis yang mekanik tadi. Idealnya seperti itu. Nah, dosisnya sekarang gimana? Jadi, pilihan obatnya dulu deh. Pilihan obatnya itu yang telah disepakati dan telah dilakukan trial itu sampai saat ini adalah heparin dan low molecular weight heparin. Jadi heparin dan LMWH. Kenapa? Karena heparin itu memiliki efek antiinflamasi juga. Ini pun sekarang juga lagi ongoing terapi untuk efek antiinflamasinya heparin ini. Jadi masih ongoing di RCT. Dan dosisnya gimana? LMWH lebih direkomendasikan daripada UFH. Kenapa? Karena LMWH itu dia tidak memerlukan monitoring yang terlalu ketat, jadi nggak perlu monitoring APTT secara berkala. Juga kalau untuk dosis profilaksis itu diberikannya hanya 1 kali sehari, sedangkan kalau di heparin kan 2 kali sehari. Jadi kita kita meminimalkan kontak nakesnya terhadap pasien COVID. Jadi memang pilihannya kalau pasien-pasiennya itu nggak ada gangguan ginjal adalah enoxaparin atau fondaparinux. Ini dosisnya ada yang 60, ada yang 40.
Dia bentuknya suntikan subkutan seperti ini. Sedangkan kalau dosis standar heparin yang profilaksis, yang unfractionated heparin itu 2 kali 5.000 unit subkutan per hari. Sampai kapan diberikan? Nah, harusnya diberikannya selama pasien dirawat ini ya. Tapi kalau misalnya kondisi pasiennya membaik, kemudian bisa mobilisasi aktif, dan kita assess lagi ya dari parameter-parameter untuk resiko trombosisnya, ternyata dia turun. Nah, bisa dihentikan. Sekarang kita bahas yang terapeutik. Yang terapeutik itu artinya diberikan pada pasien-pasien yang memang sudah kita curiga ada terbentuk DVT atau emboli paru. Jadi sudah ada TVA berdasarkan pemeriksaan klinis dan penunjang. Nah, ini yang paling sering ya, yang saya paling sering temui ini pasien-pasien dengan DVT, deep vein thrombosis. Jadi klinisnya gimana? Klinisnya itu pembengkakan dan nyeri kaki yang unilateral dan nggak jelas sebabnya apa, disertai peningkatan dedimer. Mestinya dibuktikan dengan USG Doppler. Jadi USG Doppler itu yang seperti ini bisa melihat adanya trombus di dalam pembuluh darah. Kalau pada pasien-pasien COVID gimana kan? Nggak semua pasien bisa dilakukan USG Doppler ya. Nah, kalau pada pasien COVID, begitu kita curigai ada DVT, misalnya ada klinis bengkak di salah satu kaki yang baru terjadi pada saat pasien itu dirawat, maka kita anggap pasien itu DVT dan kita bisa kasih yang dosis terapeutik. Nah, kalau emboli paru gimana? Nah, emboli paru ini lebih tricky juga ya, karena pemeriksaannya itu juga untuk konfirmasi pemeriksaan golden standardnya itu sebenarnya pakai CT pulmonary angiography yang kita tahu nggak di semua tempat itu ada, tapi bisa juga dengan ECG. Dari ECG itu dia bisa didapatkan adanya gelombang S yang dalam di lead 1, ada gelombang Q di lead 3, dan ada T inversi di lead 3. Jadi S1, Q3, TT. Ini khasnya emboli paru. Cuman masalahnya ECG itu tidak sensitif ya. Jadi kalau pasiennya itu emboli parunya masih kecil ya jarang banget bisa terdeteksi di ECG. Klinisnya pun nggak khas ya kan, lah pasien COVID itu kan memang sudah sesak. Gimana kita mau bedain dia emboli paru atau enggak? Jadi ini memang sulit. Tapi biasanya kalau misalnya pada pasien COVID, kalau memang pasiennya itu sebenarnya udah awalnya nggak terlalu sesak, udah cenderung membaik, tiba-tiba ada perburukan yang tiba-tiba, terus tiba-tiba shock atau sudden cardiac arrest. Dan kalau dilakukan echo, terdapat peningkatan tekanan ventrikel kanan. Nah, itu bisa kita curigai adanya PE. Ya. Nah, PE ini, emboli paru ini juga nanti harus distratifikasi. Dia resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi. Kalau dia resiko rendah, semuanya ini dikasih antikoagulan yang dosis terapi ya. Tapi kalau dia resiko tinggi, biasanya kita lakukan trombolisis kayak pada pasien-pasien dengan acute coronary syndrome ya. Terus bisa juga dilakukan embolectomy atau ECMO ya, hemodynamic support, atau diambil trombektomi dengan kateter gitu. Ini kalau misalnya kalian pengen tahu gimana cara menstratifikasi emboli paru. Cuman memang ini sulit dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ya, yaitu echo, minimal echo. Nah, sekarang dosisnya gimana? Nah, ini dosis terapinya lebih tinggi ya. Jadi nanti bisa dilihat aja kalau enoxaparin dia 1 mili per kilogram per 12 jam. Jadi kalau pasien itu 60 kilo, jadi 60 miligram dalam 12 jam. Jadi 2 kali 0,6 cc SC itu dosis terapinya. Biasanya yang sering kita pakai yang enoxaparin ini karena dia sudah sediaannya sudah 0,6 cc enak. Jadi kita nggak perlu ngukur-ngukur lagi. Kalau Arixtra atau Fondaparinux ini sediaannya dia 2,5 mili. Jadi kalau kita mau pakai 7,5 mili per 24 jam perlu 3. Ya kan? Jadi itu nggak praktis. Sebenarnya ada sih sediaan yang 7,5, cuman di Indonesia setahu saya nggak ada. Jadi memang biasanya kalau sudah terapeutik, pilihannya kita yang pakai enoxaparin dengan alasan kepraktisan. Juga di clinical research-nya sih memang hasilnya juga katanya lebih baik. Kalau heparin dosisnya gimana? Heparin dosisnya ini per kilo juga. Jadi 80 per kilo, bolus dulu, dilanjutkan dengan 18 unit per kilo per jam dengan IV pump.
ini harus dimonitor PPT dan APTT-nya secara berkala. Karena pada heparin resiko terjadinya trombositopenia itu lebih tinggi. Nah, ini sekarang ada lagi, jadi kalau pada pasien kritis, ini juga baru ya, rekomendasi ID pemberian antikoagulan profilaksis tahun 2021. Ini udah disepakati oleh semua organisasi profesi yang terlibat dalam COVID. Jadi karena memang seperti yang tadi di awal saya jelaskan, resiko trombosisnya itu semakin tinggi seiring dengan severity dari penyakitnya. Maka disepakati kalau pasien itu kritis atau butuh perawatan ICU, maka dinaikkan dosisnya. Jadi kalau awalnya tadi dosis profilaksisnya itu cuma 5.000 kan heparin, nah di sini dinaikkan jadi 7.500. Nah kalau tadi 40 miligram 1 kali per hari yang enoxaparin di sini, nah di sini dinaikkan jadi 2 kali 40 miligram. Ya ini untuk pasien-pasien yang kritis ya. Tapi ingat selalu kaji resiko perdarahan, karena pasien-pasien yang kritis itu juga resiko bleeding-nya itu sebenarnya semakin tinggi. Dan seringkali saya mendapatkan pasien-pasien di ICU yang dosis heparinnya dinaikkan, itu akhirnya melena, terus akhirnya hematosesia, kayak gitu. Jadi memang harus pinter-pinter menimbang ya. Kalau memang dia resiko perdarahannya tinggi, biasanya saya nggak naikkan ke dosis ini sih, tetap pakai dosis profilaksis yang biasa. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya tadi yang oral gimana? Kalau tadi di bagannya antikoagulan, di bagannya coagulation cascade itu kan sebenarnya ada tempat ya. Cuman kita sampai saat ini tidak berikan. Kenapa? Karena memang studinya masih minimal. Sekarang masih ada 2 RCT sejauh ini yang ongoing meneliti tentang yang antikoagulan oral dan vitamin K antagonis ini ya. Jadi secara umum belum ada rekomendasi untuk diberikan pada pasien-pasien rawat inap. Nah, kalau VKA atau ya obat-obat ini boleh dikasih kalau memang pasien itu punya indikasi lain. Jadi misalnya pasien-pasien yang AF, pasien-pasien yang dengan klep jantung prostetik, ya, sindroma antifosfolipid, boleh tetap diberikan dengan pemantauan INR yang ketat. Nah, sekarang kalau sudah pulang, gimana dok? Tadi kan selama perawatan diberikan heparin yang profilaksis ya. Terus kalau udah pulang gimana dok? Dilanjutin atau enggak? Nah, sebenarnya ini pun masih menjadi perdebatan. Secara umum, sebenarnya dari guideline-guideline itu nggak perlu diberikan. Tapi bisa diberikan kalau memang pasien itu pas pulang kita assess lagi resiko VTI-nya itu masih tinggi. Jadi dengan improve score yang untuk VTI masih di atas 4. Kemudian dedimernya masih di atas 2 kali dari batas atas. Usianya lebih dari 75 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun tapi dedimernya tinggi ya, atau usianya 40 sampai 60 tahun tapi dia punya riwayat VTI. Nah, itu boleh kita berikan ya. Jadi nggak semua pasien kita berikan antikoagulan pasca KRS. Perhatikan resiko perdarahan. Nah, kalau memang dia resiko VTI-nya tinggi, maka obat yang dipilih apa? Nah, obat yang dipilih itu adalah direct oral antikoagulan yang kita tahu rivaroxaban yang ada di Indonesia ya, Xarelto, dengan dosis 10 mg per hari. Itu rekomendasinya. Atau apixaban 2 kali 2,5 mg per hari. Kalau nggak ada, kan mahal ya, rivaroxaban itu mahal. Bisa dikasih warfarin ya, atau VKA bisa dikasih, cuman memang tetap harus monitoring INR yang ketat. Atau pada pasien-pasien yang dengan gangguan ginjal, eGFR-nya kurang dari 15 mili, pilihannya memang warfarin, karena untuk yang DOAC itu sekresinya lewat metabolismenya dengan ginjal ya, jadi dia yang lebih aman memang warfarin. Terus yang pertanyaan selanjutnya durasinya. Durasinya ini berapa lama? Itu juga beda-beda. Jadi kalau dari FDA itu bilang 35 sampai 42 hari. Kalau dari International Society of Thrombosis and Hemostasis ini 14 sampai 30 hari. Atau sampai dengan peningkatan dedimernya itu udah kalau peningkatan dedimernya itu tinggi banget bisa sampai 45 hari ya. Tapi jujur kita juga ya beda-beda. Ada yang ngasih sampai 14 hari, ada yang ngasih sampai 30 hari. Tapi kalau saya pribadi biasanya saya
2 minggu aja sih pos KRS. Terus kalau memang dia klinisnya udah baik, nggak ada keluhan, kontrol sudah oke, biasanya saya hentikan. Nah, itu kan tadi pasien-pasien yang namar ya, yang hospitalized. Terus pertanyaan selanjutnya, dan ini juga banyak pertanyaan dari pasien-pasien yang konsultasi secara online, itu perlu nggak cek dedimer ya, pasien-pasien yang rawat jalan, terus perlu nggak dikasih antikoagulan? Secara umum dari guideline-guideline yang sudah saya baca itu ternyata memang tidak direkomendasikan. Bahkan ngetes dedimer aja perlu sebenarnya kalau pada pasien-pasien yang dengan klinis ringan, karena takutnya malah menimbulkan kebingungan ya. Jadi dedimer itu kan seperti kita tahu tadi dia gunanya itu untuk rule out sebenarnya pada pasien-pasien yang dengan kecurigaan ada trombosis. Lah kalau pasien itu nggak ada kecurigaan atau klinisnya ringan, kita periksain malah takutnya nanti harmnya lebih besar ya, malah resiko perdarahan dan lain-lain. Sedangkan dia rawat jalan kita nggak bisa monitor, jadi tidak direkomendasikan. Kemudian boleh sih diberikan kalau sekali lagi memang pasiennya itu ada skor VTA yang tinggi. Jadi lagi-lagi semuanya kembali ke scoring ya, ke scoring lagi ke penilaian resiko tromboemboli. Nah, sekarang kita ke contoh kasus ya, biar gampang. Ini saya pilih-pilih dari kasus-kasus yang saya temuin. Untung sekarang semua via WA ya, jadi gampang kalau nyari hasil-hasil. Nah, yang pertama ini ada wanita 55 tahun. Dia sesak nafas sejak 3 hari, kemudian ada demam, ada anosmia, tensinya segini 178, nadinya 87 kali per menit, O2-nya dengan O2-nya tuh 94% saturasinya, tapi dengan O2 nasal LPM bisa 98%. Swab PCR-nya positif. Jadi pasien ini confirm COVID. Fotonya seperti ini ya, ada pneumonia bilateral, kemudian kita lihat DL-nya, trombositnya masih oke ya, masih baik. Jadi dia ini masuk ke dalam klinis apa? Kira-kira? Klinis ya udah ada gejala respirasi ya sedang berat ya, sedang berat tapi bisa di ruangan biasa. Nah, kita lihat trombositnya masih oke, masih normal. Nggak dicekin file koagulasi sih, karena memang nggak rutin kalau saya di rumah sakit biasanya cuman cek dedimer aja. Nah, dedimernya di sini 1110 dengan cut off-nya ini 500. Berarti dia kan sekitar 2 kali ya dari upper reference limit. Nah, ini sesuai sama bagan yang tadi di awal yang kalau pas di stage 1 dia peningkatannya hanya dedimer aja, sekitar 2 kali dari upper reference limit. Jadi kemungkinan kita bisa kira-kira mungkin dia koagulasinya masih localized, inflamasinya masih localized di paru, dan peningkatan dedimernya ini adalah respon sistemik terhadap inflamasi lokal yang di paru itu tadi. Cuman pada pasien ini yang perlu kita perhatikan kreatininnya ternyata tinggi 5,9. Setelah dihitung GFR-nya 7 mili per menit, berarti kan sangat rendah ya. Kalau CKD stage 5. Nah, pilihannya apa kira-kira? Nah, ini ya dia klinis berat, kemudian berarti jelas harus dikasih ya, karena semua pasien klinis berat kita kasih profilaksis antikoagulan kalau nggak ada kontraindikasi. Cuman memang dia ada ada insufisiensi renal dengan clearance kreatinin kurang dari 30. Sebelum kita kasih, kita scoring dulu untuk perdarahannya, resiko perdarahannya gimana. Maka kita pakai scoring resiko perdarahan improve. Kita lihat di sini pasiennya ada ini 2,5 ya, kelainan ginjal, terus usianya tadi ya 40 sampai 48 tahun. Tadi pasiennya usianya 69 tahun. Berarti 1,5 tambah 2,5, skornya 4. Berarti oke, nggak ada kontraindikasi untuk diberikan antikoagulan. Pilihannya apa? Karena dia ada kelainan fungsi ginjal yang berat, maka yang kita bisa berikan adalah heparin. Heparin dengan dosis 2 kali 5.000 unit subkutan. Kita berikan pada pasien ini bersama dengan protokol COVID yang lain, kemudian dilakukan evaluasi pada hari ke-6. Untuk evaluasi dedimer ini nggak ada patokan khusus ya, beda-beda di setiap institusi. Biasanya kalau udah ada perbaikan klinis, kita lakukan evaluasi, dan ternyata baik. Jadi dedimernya turun menjadi 440. Pasiennya pulang di hari ke-10, kondisi membaik, chest X-ray-nya juga membaik. Karena pertimbangan fungsi ginjalnya tadi,
dan pasien waktu pas di rumah sakit itu dia sempat melena, kita tidak berikan antikoagulan untuk post KRS. Nah, sekarang kasus yang kedua. Ini pasien wanita 67 tahun. Batuk, demam sejak 5 hari, sesak sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit, saturasinya 77% dengan O2 NRBM itu 10 LPM 98%. Pasiennya juga confirm COVID dengan swab PCR yang sudah positif. Nah, di sini kita lihat, ini kebetulan beda nilai cut off-nya. Ini di rumah sakit yang berbeda, dia cut off-nya 1 mikrogram, berarti sekitar 1000 ya, 1000. Dedimernya berarti ini sekitar 2.300. Nah, di sini kita lihat BGA-nya ini sudah impending gagal nafas ya. PO2-nya ini sudah 67. Kalau kita ukur FiO2 per PaO2, PaO2 per FiO2-nya ini sudah cuma 67, berarti pasien ini adalah indikasi ICU. Ini foto ronsennya ya, pneumonia bilateral, maka pasien ini masuk ke kritis. Ya, kritis perawatan ICU. Nah, gimana dosisnya? Dosisnya adalah pakai yang dosis antikoagulan profilaksis pada pasien kritis tadi. Jadi bisa pakai enoxaparin 2 kali 40 mg per hari atau pakai unfractionated heparin dengan dosis 3 kali 7.500. Waktu itu karena nggak ada insufisiensi renal, kita berikan yang enoxaparin 2 kali 0,4 cc. Kita tentunya scoring juga resiko perdarahannya oke, pada pasien ini kurang dari 7, jadi bisa diberikan. Nah, kita lihat trombositnya di sini juga udah mulai menurun. Jadi kalau tadi kan masih normal, ini ya maksudnya normal tapi sudah mendekati trombositopenia ya 177. Dikatakan COVID itu biasanya 100 ribuan plateletnya menurun. Nah, diberikan enoxaparin, cuman sayangnya pasien ini karena waktu itu pas waktu banyak-banyaknya pasien, jadi cari rujukan itu agak sulit. Kebetulan di rumah sakit saya yang waktu itu nggak ada ICU ya, jadi dia di ruang biasa sambil cari rujukan baru bisa dirujuk hari keberapa ya, hari ke-5. Jadi pasiennya itu meninggal pada hari ke-9 perawatan, sudah dirujuk. Dedimernya juga waktu itu pas sempat dievaluasi ternyata meningkat. Jadi memang nggak semua itu akan berhasil ya diberikan, tapi ya gimana lagi, karena memang multifaktorial. Nah, sekarang pasien yang ketiga, ini pasien laki-laki 69 tahun. Keluhannya sesak sejak 1 hari, kemudian ada batuk hilang timbul, tensinya 160/100, saturasinya 89%. Dia waktu itu belum ada hasil swab PCR. Jadi statusnya probable COVID karena NLR-nya tinggi dan ada pneumonia. Ya, waktu itu dicek ininya, dedimernya 652. Yang perlu kita perhatikan, pasien ini kan 69 tahun. Sebenarnya kalau pakai nilai dedimer yang tadi berdasarkan usia, berarti dia 69 dikalikan 10. Berarti 652 ini sebenarnya kita masih belum bisa bilang itu meningkat. Makanya waktu itu pas saya dikonsulin pasien ini dengan dedimer segini, saya juga saya feelingnya sih ini kayaknya bukan COVID ya, tapi nggak apa-apa. Kalau pasien suspek gini gimana dok? Kalau kami sih tetap prinsipnya treat dulu sebagai COVID sampai terbukti bukan COVID. Jadi waktu itu tetap kita kasih ya. Ini kan kita lakukan screening dedimer, ternyata dia kita anggapnya yang ini ya, tidak meningkat. Karena kan tadi berdasarkan usia masih normal. Nah, ada admisi atas indikasi lain nggak? Kan ada pada pasien ini, dia ada gejala respiratori. Maka tetap kita kasih profilaksis yang dosis standar dengan LMWH. Diberikan fondaparinux waktu itu 1 kali 2,5 mg subkutan dengan tata laksana COVID yang lain. Kemudian pas hari ke-5 diperiksa ternyata turun jadi di bawah 250. Sesak berkurang, tap off O2 dan pasiennya bisa pulang pada hari ke-8 perawatan. Cuman ternyata memang PCR-nya swab 2 kali negatif karena seperti yang kita tahu ya hasil PCR itu kan agak lama. Jadi pasien ini baru keluar swab-nya ya beberapa hari setelah perawatan. Setelah 2 kali negatif ya akhirnya kita hentikan. Gitu.
Jadi saya rasa cukup jelas ya. Sebagai ringkasan, koagulopati dan tromboemboli ini telah terbukti sebagai salah satu dari berbagai spektrum klinis pada pasien COVID yang fatal dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian untuk pedoman tata laksana masih terus berubah, jadi kita harus selalu update ya seiring dengan berbagai studi dan RCT yang masih terus berjalan. Pemberian antikoagulan sebagai trombofilaksis secara umum telah disetujui pada semua pasien yang infeksi klinis berat dan kritis. Berat dan kritis semuanya dikasih antikoagulan profilaksis dengan mengkaji faktor risiko perdarahan dengan skor perdarahan improve. Untuk pilihannya mau dikasih yang farmakologi atau yang mekanik. Kemudian pilihannya secara umum LMWH lebih dipilih karena dengan alasan nggak perlu monitoring APTT berkala dibandingkan unfractionated heparin, kecuali pada pasien-pasien yang dengan gangguan ginjal berat. Kemudian antikoagulan profilaksis pada COVID yang ringan sedang kita berikan pada pasien-pasien yang dengan resiko tromboembolinya tinggi dengan skor improve lebih dari 4, lebih dari sama dengan 4. Nah, kalau antikoagulan dosis terapi sampai saat ini hanya direkomendasikan atau diberikan pada pasien-pasien COVID dengan kecurigaan klinis setelah terjadi DVT atau emboli paru. Nah, saya rasa cukup. Ini referensi, mungkin nanti kalau mau baca lebih lanjut ya, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan atau ada sharing, silakan. Saya kembalikan kepada Dr. Debbie. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk ini dok, dari Dr. Ayun Ningdia. Terima kasih Dr. Anindita untuk penjelasannya. Mohon izin bertanya. Yang pertama, untuk evaluasi pasien post-ranat dengan COVID-19 dan koagulopati associated COVID, pasien post-mondok masih dilanjut dengan rivaroxaban sampai 30 hari, apakah perlu dievaluasi ulang nilai dedimernya? Kemudian yang kedua, bagaimana penggunaan natokinase dan lumbrokinase untuk antikoagulan profilaksis outpatient? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau berdasarkan tadi yang sudah kita bahas ya, kalau pasien itu setelah pulang itu masih kita berikan antikoagulan profilaksis, berarti kita anggap pasien itu resiko VTE-nya masih tinggi ya, mungkin dedimernya masih tinggi. Nah, cuman sebenarnya tidak disarankan untuk evaluasi dedimer. Bahkan pada pasien yang dilakukan rawat inap pun sebenarnya nggak ada rekomendasi kapan harus periksa dedimer, karena sekali lagi dedimer itu tadi bukan bukan yang kita obati itu bukan dedimernya sebenarnya kan. Jadi kalau pada pasien yang sudah KRS tidak ada rekomendasi untuk melakukan cek dedimer ulang. Jadi yang kita evaluasi nanti klinisnya aja. Kalau memang dia klinisnya sudah baik, pasiennya itu sudah bisa mobile, sudah bisa aktivitas normal, ya, sudah nggak ada keluhan, nggak perlu dievaluasi lagi. Gitu. Terus kalau yang kedua tadi natokinase dan lumbrokinase. Jadi mungkin kalau di sini ada yang belum ngerti, natokinase atau lumbrokinase tuh biasanya merek dagangnya itu Dissolve, itu adalah semacam ekstrak tumbuhan gitu loh, yang memang dia punya efek antikoagulan ya. Tapi sejauh ini belum ada rekomendasi, belum ada research ya yang meneliti tentang itu. Jadi saya tidak bisa merekomendasikan, tapi mungkin kalau sejawat ada yang memberikan, karena biasanya itu karena keterbatasan ya, jadi mungkin nggak ada heparin, atau mungkin itu pasien-pasien yang sebenarnya perlu rawat inap, tapi nggak rawat inap, kan banyak yang kasus seperti itu ya. Nah, mungkin itu pertimbangan masing-masing dokter ya. Tapi kalau secara guideline sebenarnya tidak direkomendasikan untuk diberikan, nggak ada rekomendasi. Apalagi pada pasien outpatient ya kan, kalau pada pasien yang nggak rawat jalan, malah nggak perlu gitu, ya kan? Terus menurut Dokter Anindita dok, menurut dokter karena seperti yang tadi sudah sempat dibahas juga di mana sesaknya pasien COVID sekarang ini kan juga susah untuk dibedakan dengan sesaknya pasien emboli paru. Nah, akhirnya ada beberapa kasus di mana pasien yang sekiranya sesaknya memang sudah lumayan berat, indikasi ICU, kemudian saturasi room air-nya itu juga udah di bawah 80% gitu. Nah, penempatan pemberian
antikoagulan yang langsung terapeutik, Dok? Gimana menurut dokter? Jadi memang belum ada bukti bahwa dia ini terjadi di VT atau emboli paru. Cuma karena ya seperti tadi yang sempat dibahas oleh dokter juga, karena emboli paru itu sesaknya dengan COVID susah dibedakan ya di era seperti ini. Nah, ada beberapa kasus di mana pasien-pasien itu langsung diberikan antikoagulan yang terapeutik, Dok. Ya. Kalau menurut saya itu kembali lagi ke ini ya, masing-masing dokter ya. Cuman memang sekali lagi kalau diberikan antikoagulan yang terapeutik itu harus benar-benar diperhatikan untuk faktor resiko perdarahannya itu tadi. Jadi sebenarnya ini masih ongoing. Jadi pemberian antikoagulan terapeutik ini juga masih ongoing trial-nya. Jadi apakah bisa diberikan pada pasien-pasien yang kira-kira klinisnya berat ya, langsung dihajar aja terapeutik. Tapi sudah ada yang terbukti bahwa tidak lebih baik gitu outcome-nya dibanding pasien-pasien yang hanya diberikan profilaksis aja gitu. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi nggak ada gunanya gitu, kecuali memang dicurigai adanya emboli paru. Tapi kan tentunya itu harus didukung dengan apa ya, yaitu tadi mungkin kalau memang secara klinis ada seperti yang tadi saya sebutkan, sesaknya tiba-tiba memberat dari yang klinisnya mungkin udah bagus terus memberat, terus mungkin ECG-nya, mungkin dari ECG-nya ketemu sesuatu S1 Q3 T3 Q3 tadi, ya boleh diberikan nanti koagulan terapeutik. Tapi sekali lagi ini kalau kita ngomong guideline nggak direkomendasikan ya gitu. Berarti selama ini sebenarnya belum ada, penelitiannya mungkin juga belum ada ya, Dok. Cuma hasil outcome-nya juga sebenarnya antara pemberian antikoagulan yang profilaksis dan terapeutik itu sebenarnya belum ada perbedaan yang signifikan kah selama ini? Kalau pada pasien-pasien yang sudah ada klinis jelas ya, kayak misalnya terbukti lewat CT scan atau terbukti lewat echo lah minimal, itu memang direkomendasikan. Tapi kalau yang enggak itu sebenarnya ini masih ongoing. Jadi di sini ada tulisan ini kita lihat eksperimental terapi, jadi ini masih ongoing. Jadi pada pasien-pasien yang klinisnya ini dikasih yang reguler VS double dose, profilaksis VL full dose. Nah, ini masih ongoing. Jadi kita belum tahu juga gimana. Jadi sampai saat ini tidak direkomendasikan karena pertimbangannya pada stage-stage ini tuh sebenarnya increase of bleeding risk juga. Jadi kita lihat di sini mulai terjadi plateletnya mulai menurun, terus mulai terjadi di IC ya pada pasien-pasien yang di stage ini. Jadi di saat increase of bleeding risk, kita kasih antibiotik yang dosis lebih besar, itu lebih resikonya harm-nya dianggap lebih tinggi. Jadi lebih baik menurut saya sih jangan ya, gitu. Sampai mungkin nanti kalau memang sudah ada hasil dari RCT-nya yang oke, atau ada rekomendasi yang baru, nah sekali lagi nanti ini semua bisa berubah. Dan ya sekali lagi juga itu sih, kita nggak bisa menyalahkan ya, karena mungkin waktu itu kan kita nggak meriksa pasiennya nih, kalau misalnya saya komentar. Tapi kalau waktu itu yang meriksa, oh ternyata memang ada perburukan yang secara mendadak, dan di situ nggak ada pemeriksaan penunjang, nggak ada echo ya kan, nggak ada CT scan, kok nggak naik-naik saturasinya ya, misalnya kayak parameter-parameter yang lain itu ternyata sudah membaik. Misalnya DL-nya kayak gitu-gitu ya, terus CRP-nya udah mulai membaik, tapi kok saturasinya nggak naik-naik. Nah, nanti di situ bolehlah ada tempat untuk diberikan yang terapeutik gitu. Dan apalagi ini ya, Dok, pada pasien-pasien yang sekiranya masih bisa ruangan biasa, nah masalahnya COVID sendiri kan juga bikin trombositopeni ya. Nah, misal dia trombositopeninya bukan dari koagulopatinya misal. Nah, tetap kita hitung sesuai ini ya, skor improve-nya ya untuk pemberian antikoagulannya ya. Tetap sih, karena kan walaupun trombositopeninya bukan karena trombosis, tapi kan resiko bleedingnya juga jadi lebih besar. Gitu. Oke. Gimana para peserta, sudah paham belum? Nanti tetap aja akan kita share kok ini PPT-nya dan rekamannya. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Dr. Samudra Andi. Nah,
Selamat malam dok, terima kasih atas pemberian materinya. Izin bertanya, pada pasien COVID dengan koagulopati atau hiperkoagulasi, lalu kemudian terjadi komplikasi hematemesis atau melena, bagaimana sebaiknya penanganan koagulopatinya dok? Sedangkan heparin atau LMWH biasanya harus ditunda terlebih dahulu bila sedang terjadi perdarahan. Oh iya Betul. iya. Bagus pertanyaannya, sering terjadi termasuk di pasien yang tadi ya, sering terjadi. Jadi kalau sudah terjadi hematemesis melena atau terjadi GI bleeding akut ya, maka kita assess ulang, maka dia itu sudah kontraindikasi pemberian antikoagulan ya kan, karena perdarahan aktif tadi itu merupakan kontraindikasi. Jadi gimana ya kalau saya sih gini gampangannya, koagulopati itu kan belum tentu menyebabkan dia meninggal. Tapi kalau misalnya perdarahan, sudah jelas ada perdarahan aktif, kamu kasih heparin, ya tambah bleeding kan. Nah, itu resiko untuk harmnya ya lebih tinggi. Jadi selama ini kita hentikan dulu memang. Paling nggak kita observasi selama 24-48 jam. Kalau memang sudah baik ya, nggak ada perdarahan lagi, baru boleh kita mulai lagi dengan dosis rendah. Biasanya gitu. Sebenarnya itu tadi ada pilihan lain, yaitu kita kasih profilaksis yang mekanik. Ini saya ada gambarnya sih, kemarin sempat nge-save. Nah, ini kalau di luar negeri ya sebenarnya. Kalau di sini pun sebenarnya kalau mungkin di Jakarta gitu ada ya alat seperti ini. Ini namanya intermittent pneumatic compression. Jadi alatnya itu kayak alat tensi gitu. Dia mungkin di sini juga ada di rumah sakit besar ya. Jadi dia mompa secara berkala supaya pembuluh darahnya, aliran darahnya itu nggak stasis. Jadi ini mengurangi juga terjadinya resiko trombosis gitu. Dan yang ini juga ini namanya stocking kompresi. Jadi sebenarnya pilihannya adalah diberikan ini anti trombofilaksis yang mekanik gitu. Tapi kalau belum ada ya berarti sementara di stop dulu aja daripada kita nambah-nambahin masalah ya. Dan mungkin pastikan aja cairannya dicukupi, dan kalau memang pasiennya itu masih bisa mobile ya harus gerak. Jadi jangan sampai terlalu stasis ya. Gerak-gerak gitu, mobilisasi. Itu mengurangi resiko untuk terjadinya DVT juga. Iya sih ya dok ya, daripada kita agresif untuk menterapi koagulopatinya, ternyata dia sebenarnya meninggalnya karena gagal nafasnya. Jadi kan kayak betul. Makanya saya bilang sebenarnya kita tuh menerapi sesuatu yang nggak kelihatan ya kan, menerapi sesuatu yang nggak pasti juga. Jadi kalau memang ada kontraindikasi ya sudah ya, maksudnya ya kita hentikan aja daripada sesuatu yang udah jelas perdarahan, melena, kita tetap paksain karena dengan alasan enggak ini dedimernya masih tinggi gitu, nanti malah dia karena blood loss meninggalnya ya kan. Oke, pertanyaan selanjutnya dok dari Dokter Stevina dari RSDC Wisma Atlet nih dok. Izin bertanya. Pertama, pada pasien yang sudah rutin menggunakan aspirin dan clopidogrel tiba-tiba terkena COVID dengan dedimer lebih dari 500, apakah boleh digabung dengan rivaroxaban atau salah satu obat harus dihentikan? Kemudian yang kedua, apakah perlu dilakukan cek dedimer pada pasien COVID gejala ringan dengan konsentrasinya tanpa pneumonia? Kemudian yang ketiga, apa pertimbangan pasien menggunakan heparin drip? Oh, mungkin kadang kan ada ya dok yang heparinnya yang terapeutik tadi itu ya, yang langsung IV ya. Teknik dripnya bagaimana dan cara pemantauan PTA PTT-INR-nya seperti apa dok? Serta bagaimana pengaturan naik turun dosisnya? Silakan dokter. Oke. Dijawab sebenarnya tadi udah sekilas saya bahas ya di slide. Kalau ini kasusnya nomor 1 ini kalau pasiennya itu rawat jalan ya, maka nggak perlu dikasih rivaroxaban ya kan, terusin aja aspirin sama clopidogrelnya gitu. Kalau misalkan dia itu COVID-nya COVID ringan. Tapi kalau dia COVID yang berat atau kritis, berarti kan pilihannya bukan rivaroxaban juga ya kan, pilihannya kan heparin atau LMWH. Maka kalau dari rekomendasinya NIH, National Institute of Hematology, itu boleh tetap diteruskan kalau pada pasien-pasien yang punya PJK. Jadi boleh diberikan double
Kan yang satunya antiplatelet. Kalau aspirin sama clopidogrel itu kan antiplatelet. Sedangkan kalau heparin itu kan antikoagulan. Jadi dia bekerja di sistem yang berbeda. Kalau yang aspirin clopidogrel dia di agregasi plateletnya. Kalau yang heparin LMWH, rivaroxaban itu di cascade, di coagulation cascade. Jadi kalau rekomendasinya boleh diberikan asal nggak ada efek samping perdarahan. Jadi tetap harus sambil monitoring perdarahan. Terus yang nomor 2 tadi apa? Perlu cek dedimer pada pasien COVID gejala ringan. Foto ronsen tanpa pneumonia. Oke, gejala ringan jelas berarti foto ronsennya tanpa pneumonia ya. Kalau pasien ini ringan tadi seperti yang algoritma yang tadi sudah saya bahas, sebenarnya nggak perlu, tidak direkomendasikan untuk pemeriksaan dedimer. Kenapa? Karena dedimer itu sebenarnya rule out test. Jadi kalau kita merasa pasien itu tidak ada kecurigaan trombosis, nggak perlu kita periksakan karena nanti kalau tinggi malah bingung gitu loh gampangannya. Ya, jadi sebenarnya kalau itu ringan tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya itu pasien tua atau dia itu ada keganasan atau improve skornya itu tinggi, lebih dari 4, improve skor yang untuk koagulasi tinggi, maka boleh kita periksa dedimer. Dan boleh juga kita kasih antikoagulan profilaksis. Jadi jawabannya adalah tetap assess resiko tromboembolinya. Tapi kalau pasien muda nggak ada faktor resiko, nggak perlu kita cek. Terus yang terakhir tadi apa ya? Oh ya, pertimbangan heparin drip. Jadi seperti yang kita tahu, kalau heparin yang dosis profilaksis, artinya kalau pada pasien-pasien COVID yang belum ada bukti klinis terjadi DVT atau emboli paru, maka kita berikannya sukutan, ya. Tapi kalau pasien itu sudah ada kecurigaan DVT, misalnya ada kakinya bengkak di salah satu sisi tiba-tiba, terus pasiennya itu ada sesak yang tiba-tiba, atau pada CT scan paru didapatkan emboli paru ya, atau ada perburukan klinis yang tiba-tiba seperti ini yang klinisnya emboli paru, disitulah kita bisa berikan heparinnya yang therapeutic dose. Jadi yang IV atau drip itu adalah yang dosis terapeutik. Nah, ini dosisnya. Jadi nanti dosisnya dihitung per kilogram berat badan ya. Nah, IV bolus dulu 80 unit per kilo, kemudian dilanjutkan dengan 18 unit per kilogram berat badan continue. Dan kalau untuk pemantauannya itu biasa idealnya itu setiap 6 jam kita periksa PPT dan APTT. Tapi jarang banget bisa 6 jam sekali karena nunggu hasilnya aja berapa jam. Jadi biasanya sih 24 jam tiap hari. Tiap hari kita cek PPT APTT-nya. Targetnya itu adalah 2,5 kali dari normal. Jadi kalau sudah melebihi itu berarti sudah harus diturunkan atau sebenarnya kalau sudah mencapai 2,5 itu dipertahankan. Tapi kalau misalnya tinggi banget sampai 3 kali, 4 kali dari APTT, PPT, APTT, maka harus diturunkan gitu. Setengahnya gitu ya dok jadinya? Ya sebenarnya itu nggak ada patokan sih kalau berapanya ya, tapi biasanya kita tapering off. Ya boleh setengahnya dulu, nanti dicek lagi APTT-nya gimana, kalau memang oke, dilanjutkan. Jadi sebenarnya heparin itu tujuannya adalah untuk mempertahankan PPT APTT-nya itu 2,5 kali nilai normal. Pas waktu kita udah mencapai 2,5 kali, itu berarti dosisnya segitu. Paham nggak? Jadi kalau pas sudah mencapai target, dosisnya berarti pas segitu. Nanti kalau terlalu tinggi ya nanti diturunin lagi. Kalau terlalu rendah berarti dinaikin lagi gitu. Makanya sulit sebenarnya penggunaan heparin ini. Apalagi kita nggak cost efisien ya kalau untuk meriksa setiap hari. Kalau apalagi kalau di rumah sakit yang pinggiran ya nunggunya aja lama gitu. Iya. Terus kalau seandainya heparin di drip dok, setahu saya soalnya kan biasanya heparin kan sharing pump ya. Nah kalau drip itu berarti pakai cairan apa dok? NS D5? Nah itu jujur saya juga belum pernah belum pernah mempelajari. Cuman
Setahu saya sih nggak ideal untuk di drip karena heparin itu nggak larut dengan cairan-cairan D5 atau PZ. Cuman nanti kita cari lagi sama-sama ya. Jujur untuk ini saya belum mempelajari. Mungkin kalau dengan fasilitas yang terbatas itu bisa di drip, tapi dicampur dengan apa nanti kita pelajari lagi sama-sama ya. Soalnya juga kalau drip kan biasanya namanya infus ya dok, kadang pasien gerak dikit, macet, nanti dosisnya sangat-sangat tidak disarankan, sangat-sangat tidak disarankan karena nggak stabil, kemudian resiko perdarahannya juga nanti kalau misalnya pasiennya nggak sengaja ngelos itu juga bahaya ya, jadi nggak disarankan sebenarnya. Apalagi kalau misalnya masih belum terpasang CVC ya dok, biasanya kalau heparin IV kan lebih baik masuknya Pak lewat CVC ya, nggak lewat infus perifer ya. Benar. Oke. Gimana para peserta, bingung? Nanti kalau bingung boleh direview lagi, nanti tunggu H+3 ya, nanti akan kita kirimkan rekaman beserta PowerPoint-nya. Jadi bisa dibaca lagi dan diaplikasikan di kehidupan kita bekerja. Oke, gimana peserta? Ada yang mau bertanya lagi selain Dr. Stevina nih? Terakhir? Cukup jelas atau belas? Jelas kayaknya sebenarnya ini kok, sebenarnya simpel kok ya. Nanti bisa dipelajari lagi. Pokoknya intinya jangan terpatok pada hasil lab ya dok ya, kita tetap harus sesuaikan klinis dan yang lain-lain juga kan kita menerapi pasien ya, bukan menerapi hasil lab. Betul. Oke, sepertinya dari Dr. Stevina ini pertanyaan terakhir dokter. Oke, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lain yang masuk, boleh saya tutup untuk tentiran online malam ini. Semoga bisa berguna ilmu dari Dr. Anindita bagi kita semua. Terima kasih banyak Dr. Anindita sudah meluangkan waktunya untuk mengajari kita dan semoga kita bisa mengaplikasikan ini di kehidupan kita sehari-hari dalam bekerja. Oke, izin saya tutup roomnya. Terima kasih banyak peserta. Terima kasih banyak Dr. Anindita. Ya, terima kasih Dr. Debbie dan International Fund. Sehat-sehat juga ya.